Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, sang tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini merupakan adalah Ramadan atau puasa yang ke-6 yang mudah-mudahan kita tetap sehat dan juga istiqomah dalam menjalani ibadah puasa ke depannya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa, atau hal yang perlu kita tekankan, kita perhatikan dalam menjalankan ibadah Ramadan kita, supaya ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh iman dan perhitungan, maka akan diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Pertanyaannya, pertama iman. Mungkin kita sudah mengetahui iman itu apa, tapi yang kedua penuh dengan perhitungan. Apa yang dimaksud dengan perhitungan? Nah, maka perlu kita sampaikan, perhitungan itu adalah ilmu. Orang yang berpuasa dengan iman dan ilmu. Nah, tapi perhitungan. Kalau contoh dikasih uang kepada hadirin yang sudah dewasa atau kepada bapak atau ibu uang 1 juta, maka dia akan tahu akan mempergunakan uang itu kemana saja. Beli perbukaan, beli baju, beli bahan pokok dan lain-lainnya untuk sedekah dan sebagainya. Tapi ketika dikasih uang 1 juta ini kepada orang yang belum dewasa atau belum membedakan antara yang baik dan benar, maka dia tidak punya perhitungan untuk membelanjakan harta ini dengan baik. Maka itu gunanya adalah perhitungan itu adalah orang yang berilmu. Dia tahu dengan ilmunya kemana dia akan gunakan harta itu dengan baik. Contoh lagi, ketika kita bawa kendaraan, kalau dengan penuh dengan perhitungan, maka kita akan tahu mana waktu berhenti kapan, waktu laju kapan, maka kita akan selamat dalam mengendari kendaraan. Tapi kalau tidak mempunyai perhitungan, maka tentu kita akan menghadapi atau menimbulkan kecelakaan ketika kita tidak punya perhitungan. Nah, begitu juga puasa Ramadan harus dengan penuh perhitungan. Maksudnya dengan ilmu. Kalau seseorang menjalankan ibadah dengan ilmu, tanpa ilmu, maka dia akan sia-sia dalam menjalankan ibadahnya. Nah, maka perlu kita bahas, karena sudah banyak mungkin dari luar sana membahas tentang tema tentang Ramadan dalam Quran 183 dan sebagainya. Sekarang kita coba membahas dalam hadis sahih Muslim riwayat An-Nasa'i nomor 2333, yang dikatakan di sana hadisnya sahih tentang malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mentabiyitkan puasa Ramadan sebelum fajar, fala siyama lahu, tak ada puasa baginya. Jadi barang siapa walaupun dia berpuasa siang harinya tetapi tidak mentabiyitkan puasanya, maka fala siyama lahu, dia tak terhitung sebagai orang yang berpuasa. Walaupun dia puasa, tapi tak terhitung nilainya sebagai orang yang berpuasa. Ini hati-hati. Perlu kita ingatkan, apa itu tabiyyit? Nah, tabiyyit itu adalah niat atau kesadaran yang ada di dalam hati. Maka ketika kita meniat, itulah puasa wajib itu harus kita niatkan sebelum fajar. Maka mulai dari malam hari itu sudah berniat. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi sahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari
di bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, atau ya kita meniatkannya itu ketika sudah setelah makan sahur. Nah, itu lebih afdal karena apalagi makan sahur juga diutamakan di akhir dan juga setelah itu, karena ketika sudah kita meniatkan kita menahan atau puasa, tentu kita sudah melaksanakannya. Kita tidak makan lagi. Tapi boleh untuk malam hari ya, ketika sudah salat melaksanakan salat tarawih, boleh mentabiyatkan atau meniatkan sampai sebelum fajar. Dan kuncinya lebih baiknya adalah ya di ketika kita meniatkan setelah makan sahur. Maka baca niat itu, sengaja aku berpuasa Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu lafaznya, kalau bisa lafaznya. Tapi niat ketika sudah menyadarkan di dalam hati, sudah terhitung bulannya. Contoh kita bangun, meniatkan untuk apa kita bangun. Ada yang bertanya, kenapa engkau bangun? Ya, saya mau puasa Ramadan. Nah, itu sudah terhitung dengan sebagai tabiyyid namanya. Ya, kecuali kenapa engkau bangun atau makan subuh ini? Enggak tahu. Ya, yang penting saya bangun dan makan aja. Nah, itu ternyata tidak ikut dengan tabiyyid. Nah, maka perlu ya hadirin semua untuk mentabiyyidkan puasanya setiap hari. Nah, setiap hari wajib hukumnya untuk setiap hari itu untuk meniatkan puasanya. Lalu bagaimana dengan orang yang pelupa atau orang sudah tua? Bagaimana? Maka ulama menyampaikan dia boleh meniatkan puasanya mulai dari awal, dari puasa pertama sampai sebulan penuh. Nah, maka perlu, walaupun sudah 6 hari kita puasa ya, ini perlu kita ingatkan kalau lupa. Maka kalau yang lupa kemarin ya tidak masalah, maksudnya tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Tapi kalau ketika kita sudah belajar, nah ini penting. Maka ini akan berlaku ketika kita lupa atau ya tidak terbangun ketika makan sahur. Maka berlakulah niat puasa yang kita niatkan sebulan penuh. Tapi selagi dia ingat, selagi dia bangun, maka wajib hukumnya untuk melafazkan atau meniatkan ya, mentabiyyidkan puasanya sebelum fajar setiap hari. Itu puasa Ramadan. Ya, semoga ya kita ini penting ya, penekanan bagi kita semua untuk mentabiyyidkan puasanya. Yang kedua yang perlu kita bahas, yang kita sampaikan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1923, juga Muslim nomor 1095. Hadisnya berbunyi, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Rasulullah menyuruh kita adalah untuk sahur, bukan untuk makan. Maka sahurlah engkau walaupun dengan seteguk air putih. Nah, contoh kalau seandainya dalam kita bangun sahur tapi tak ada sedikit pun selera kita untuk makan, boleh untuk niatkan hanya meneguk air putih, itu sudah terhitung dengan yang namanya orang yang mendapatkan sahur, mendapatkan keberkahan. Maka wajib sebenarnya ketika seseorang berpuasa tapi dia tidak sahur, ya dia juga terhitung sebagai puasa, namun tidak mendapatkan keberkahan atau nilai puasanya tak akan bertambah. Ini perlu kita sampaikan supaya kita akan lebih semangat ketika bangun sahur dan juga makan sahur atau sahur dalam di bulan Ramadan ini. Sudah beberapa hari ini, 6 hari kita puasa, supaya mudah-mudahan ya 24 lagi atau 23 lagi kita puasa, kita harus tekankan untuk makan sahur ini supaya kita mendapatkan keberkahan. Dan sahur ini yang lebih utama itu adalah ketika di akhir setengah jam sebelum azan, itu lebih diutamakan. Ya, kalau jam 1, jam 2 sebenarnya boleh saja, tapi tidak mendapatkan keberkahan. Kenapa? Ya, takutnya ketika kita sudah kenyang, perut kenyang,
kita ketiduran dan meninggalkan sholat wajib. Sholat wajib, ya sholat subuh ini yang wajib, sangat wajib sekali. Maka untuk mengantisipasi supaya kita lebih kuat, kita juga mendapatkan keberkahan, karena setengah jam sebelum sahur itu adalah tepatnya malaikat itu turun, Allah turun ke langit dunia mendoakan bagi orang yang ibadah di sana atau sahur juga di sana, atau apalagi memperbanyak istighfar, itu lebih diutamakan. Maka di waktu-waktu seperti itulah silakan kita untuk sahur, supaya apa? Kita lebih kuat siangnya. Nah, lebih tahan lama puasanya. Ya tentu kita bangunnya jam 2, sahurnya jam 2, nanti takutnya jam pagi sudah lapar lagi. Nah, ini perlu maka untuk sahur ya, untuk mendapatkan keberkahan. Dan yang terakhir yang perlu kita sampaikan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, yang mana disampaikan la yazalun nas bi khairin ma ajjalu fitr, yaitu manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Apa maksud dari menyegerakan berbuka? Bahwasanya dia menyegerakan berbuka ya ketika sudah masuk waktu berbuka. Bukan nampak capek, tapi bagaimana dia itu ketika sudah masuk waktu ketika berbuka, maka dia menyegerakan berbuka. Oh, terlalu soleh, ada teman terlalu soleh ya, dia beranggapan itu lebih baik ketika sudah masuk waktu dia sholat maghrib dulu, setelah itu membatalkan puasanya. Nah, ini adalah orang yang sangat keliru dalam beribadah. Nah, kalau hadis Rasulullah itu ya bagaimana dia mempercepat atau menyegerakan ketika sudah masuk itu, dia batalkan puasa, walaupun membatalkannya dengan satu korma atau dengan seteguk air putih. Nah, juga kita peringatkan, kalau berbuka itu ya sunnahnya adalah berbukalah engkau dengan kurma. Ini hadisnya itu adalah kauli, bukan fi'li. Kauli maksudnya perkataan dari Rasulullah. Supaya apa? Juga memerintahkan kepada kita lebih sunnah itu adalah berbuka dengan kurma. Dan kalau tidak ada kurma ya, si minimalnya adalah dengan air putih untuk membatalkannya. Maka ini penting supaya kita tidak main ya, tidak main-main ketika sudah masuk dalam waktu berbuka. Sangkanya kita semakin panjang kita menahan, semakin panjang pula kita mendapatkan pahala, ternyata tidak. Kita salah kaprah, salah dalam mengartikannya. Maka penting perlu. Dan juga yang lebih diutamakan, puncak doa ketika orang berpuasa ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan puncak berbuka dan puncak ketika doa itu dikabulkan adalah ketika di akhir menjelang berbuka atau setengah jam sebelum berbuka. Itu adalah puncak dari segala puncak yang mana Allah akan mengabulkan doa ya orang yang berpuasa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu penting nih ketika kita memanfaatkan waktu, jangan sampai waktu kita setengah jam menjelang berbuka kita sia-siakan ngabuburit atau membeli perbukaan yang sia-sia, kemudian kita mendapatkan macet di tengah jalan. Maka ini perlu kita ingatkan kembali, ada 3 hal yang tadi yang perlu kita ingat: mentabiyatkan puasa, juga yang kedua sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka. Semoga yang 3 ini menjadi pelajaran bagi kita, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan nanti, supaya agar lebih maksimal wahtisaban, penuh dengan perhitungan kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.